Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang fraud. Yang lebih jelasnya mengenai siapa pelaku fraud dan mengapa terjadi fraud. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia Puri Nuryomi dengan NPM 10120101059 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Radian Putri dengan NPM 0120101089. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada pelaku fraud. Di dalam suatu perusahaan pasti terdapat bagian-bagian perusahaan. Bagian-bagian ini dibedakan dengan divisi. Semakin banyaknya divisi di dalam perusahaan, maka semakin besar persentase terdapat kecurangan, baik di dalam divisi itu sendiri ataupun dengan divisi lain, bahkan antar perusahaan. Fraud atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kecurangan, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bentuk apapun. Fraud dalam banyak jenis dan modus sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas bisnis. Kecurangan dapat terjadi di sektor privat maupun juga pada sektor publik. Sejak bertahun-tahun yang lalu hingga sekarang, segala cara telah dilakukan guna mencegah dan mengatasi serangkaian kecurangan yang terjadi. Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun pelaku fraud adalah orang yang dapat dipercaya. Kemungkinan besar fraud terjadi ketika lingkungan pekerja integritasnya lemah, pengendaliannya tidak kuat, kehilangannya akuntabilitas atau mendapat tekanan yang besar, maka tidak dapat dipungkiri seorang akan melakukan ketidakjujuran. Pelaku kecurangan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan karyawan pegawai. Yang pertama ada pihak manajemen, melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan. Contoh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan, sedangkan karyawan atau pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi pekerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities atau ketidakberesan. Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen atau yang biasa disebut manajemen fraud, misalnya berupa manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Kecurangan penyalahgunaan aktiva biasanya disebut kecurangan karyawan. Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembebanan terhadap tindakan tersebut. Selanjutnya ada mengacu pada Albert dan Zimmerman 2009, berdasarkan pihak yang menjadi korban, fraud dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fraud yang mengakibatkan perusahaan atau organisasi menjadi korban. Yang kedua, fraud yang dilakukan oleh manajemen. Korban dari fraud jenis ini adalah pemegang saham dan pemberi pinjaman dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada penipuan investasi dan penipuan pelanggan lainnya. Korban dalam fraud jenis ini adalah pihak-pihak yang kurang berhati-hati atau kurang pengetahuan.
Yang keempat, ada kecurangan lain-lain. Korban dari fraud jenis ini tidak memiliki batasan golongan. Selanjutnya, Secara umum, terdapat 3 unsur penting yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu adanya tekanan atau perceived pressure, yang kedua adanya kesempatan, perceived opportunity, dan yang terakhir ada berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima. selanjutnya ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya fraud. Yang pertama ada kegagalan disiplin untuk pelaku penipuan. Pelaku penipuan biasanya orang yang dihormati dalam pekerjaan mereka, masyarakat, gereja, dan keluarga. Jika mereka mendapatkan sedikit sanksi atau diberhentikan, mereka jarang memberitahu keluarga mereka dan yang lain dari alasan sebenarnya terhadap tereliminasi atau hukuman mereka. Di sisi lain, jika mereka dituntut, mereka biasanya malu apabila keluarga, teman, dan rekan bisnis tahu tentang pelanggaran yang mereka lakukan. Karena biaya waktu yang terlibat dalam penuntutan, banyak organisasi hanya mencatat karyawan yang tidak jujur. Yang kedua, ada kurangnya akses informasi. Banyak penipuan yang diizinkan untuk dilakukan karena korban tidak memiliki akses ke informasi yang dimiliki oleh para pelaku. Hal ini terutama terjadi di banyak penipuan manajemen besar yang telah dilakukan terhadap pemegang saham, investor, dan pemegang utang. Kebanyakan penipuan investasi dan penipuan manajemen tergantung pada kemampuan untuk menahan informasi dari korban. Yang ketiga ada ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan. Orang tua, orang dengan kesulitan bahasa, dan lainnya rentan menjadi korban penipuan karena pelaku tahu bahwa orang tersebut mungkin tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan untuk mendeteksi tindakan ilegal mereka. Banyak penipuan memangsa korban lansia atau tidak berpendidikan. Yang terakhir ada kurangnya trial audit. Organisasi berusaha keras untuk membuat dokumen yang akan memberikan jejak audit sehingga transaksi dapat direkonstruksi dan dipahami. Selanjutnya, segitiga fraud. Secara umum, fraud dapat terjadi apabila ada kesempatan atau opportunity, tekanan atau insentif, dan rasionalisasi. 3 hal ini lebih dikenal dengan segitiga fraud atau fraud triangle. Pressure menunjukkan motivasi dan sebagai answerable need, rationalization, knowledge, dan opportunity. Dari materi sebelumnya membahas 3 materi. Yang pertama ada kesempatan. Menurut Tuan Kota 2010 yang mengungkapkan bahwa dari penelitian Crissey, pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut agar tindakan itu tidak dapat terdeteksi. Crissey berpendapat ada 3 komponen dari peluang, yaitu yang pertama ada general information yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust, kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Yang kedua ada technical skill atau keahlian atau keterampilan. Yang ketiga ada keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Selain itu, faktor yang menciptakan kesempatan adalah lemahnya pengendalian internal yang telah ada pada perusahaan. Dalam bukunya Modern Auditing, Boyton menyatakan mengenai Committee of Sponsoring Organization dan mengidentifikasikan 7 komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu
Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga informasi dan komunikasi, yang keempat aktivitas pengendalian, yang kelima pemantauan, yang keenam pelaksanaan internal audit untuk setiap departemen, yang ketujuh ada accounting system. Yang kedua, ada tekanan atau pressure. Tekanan merujuk pada suatu hal yang terjadi pada kehidupan pribadi. Pelaku yang memotivasinya untuk mencuri. Biasanya motivasi tersebut timbul karena masalah keuangan, tetapi ini dapat menjadi gejala dari faktor-faktor tekanan lainnya, sehingga tekanan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada tekanan dari faktor keuangan atau finansial, yang kedua tekanan dari faktor sosial atau non-finansial. Yang ketiga ada rationalization. Rasionalisasi adalah komponen kecurangan yang paling krusial. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Kita telah mendiskusikan dua elemen pertama dari segitiga kecurangan, yaitu adanya tekanan dan adanya kesempatan. Unsur yang ketiga adalah rasionalisasi untuk menjelaskan kenapa rasionalisasi memberikan kontribusi terhadap terjadinya kecurangan. Karena rasionalisasi akan memberikan suatu pembenaran tentang apa saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri. Meskipun tidak memiliki alasan yang kuat dan pembenaran tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi moral maupun etika. Yang terakhir, mencegah kecurangan laporan keuangan. Mencegah laporan keuangan berdasarkan segitiga kecurangan yang dimukakan oleh Donald R. Kaiser. Orang melakukan kecurangan atau korupsi ketika mereka mendapatkan tekanan, baik yang berupa tekanan keuangan atau tekanan sosial, memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang atau dana yang tidak terdeteksi, dan mereka dapat membenarkan atau merasionalisasikan tindakan jahat mereka. Setiap usaha untuk mencegah kecurangan atas laporan keuangan harus fokus pada 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tekanan situasional mendorong terjadinya kecurangan. Yang kedua, mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, mengurangi rasionalisasi dari adanya kecurangan untuk memperkuat integritas karyawan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.